Sony terancam akan kehilangan 6 miliar dolar USD atau separuh dari uang kas yang mereka miliki sekarang. Simpelnya sih begitu. Jadi ceritanya, Sony sebenarnya saat ini sedang mempersiapkan sidang atas tuduhan power abuse yang diklaim oleh setidaknya 9 juta gamers di UK atau seantero Inggris Raya. Hal ini berimbas kepada mahalnya digital game serta pernak-pernik yang ada di dalamnya seperti add-ons dan juga DLC. Tuduhan tersebutlah yang berpotensi untuk Sony kehilangan 6 miliar dolar dengan bentuk kompensasi terhadap 9 juta gamers tersebut. Coba kalian bayangin, ngebayar kompensasi gamers satu kontinen. Dan ya, seperti apa dan gimana ini semua bisa kejadian. Kok bisa sih Sony ada di posisi kayak gini? Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan video kali ini, kalau tertarik bisa cek sosial media kita di @mog_media hanya 2, yang mana kita ada di Facebook, Instagram, dan juga Twitter atau X. Kita update setiap hari buat berita dari industri video game internasional maupun yang lokal-lokalan aja. Oke, tanpa was-was lagi intronya daripada kepanjangan, inilah pembahasan bagaimana Sony berpotensi kehilangan 6 miliar dolar hanya karena PlayStation Store. In 2021, Untuk mengawali situasi pada video kali ini, ada baiknya kita melihat kembali asal dan muasal atas tuduhan ini. Karena pun ini nggak semata-mata dimulai baru-baru ini. Tuduhan atas Sony ini sendiri sudah ada sejak 2022 kemarin oleh consumer rights expert Alice Nile bersama Competition Appeal Tribunal dengan klausa abusing its market power to improve unfair terms and conditions on game developer and publishers. Atau sederhananya, Sony dituduh memanfaatkan posisinya sebagai market leader buat para dev dan publisher untuk setuju atau tunduk dengan persyaratan yang Sony setujui. Nah, kemudian apa hubungannya dengan hal tersebut? Dan hubungannya sendiri adalah hal ini berdampak dengan naiknya harga game dan juga item di PlayStation Store yang diklaim memeras para gamers ini dengan dipaksa membayar kelebihan kompensasi dari harga tersebut sebesar 30%. Ya, misalnya harga awalnya 10 euro, terus karena kompensasi 30% jadi 13 euro. Dan hal ini dibebankan kepada para player atau para pemain ini. Cuman gini ya, adanya 30% cut transaction atau kompensasi ini sebenarnya hal cukup umum. Karena ya hampir semua digital store nerapin hal ini. Kayak Valve di Steam, Apple dan juga Google dengan digital store mereka. Klaim ini juga nggak disebutkan mau gimana Sony harusnya bersikap atas ini. Ya, masa sih mereka nggak boleh ambil 30% keuntungan dari platform face yang mereka bangun. Oke, lanjut. Bersamaan dengan pernyataan Alex Nile tadi, salah satu partnernya, Natasha Pearman, menambahkan alasan bagaimana tuduhan ini dikhususkan untuk Sony PlayStation. Beliau mengatakan kurang lebihnya begini. Sony mendominasi pasar digital dari video game di PlayStation dan juga konten-konten penunjangnya seperti DLC maupun add-ons. Untuk itulah mengapa Sony PlayStation itu melakukan praktek anti-consumer dengan keputusan harga yang dipatok terlalu mahal dan tidak sebanding dengan service yang Sony PlayStation berikan kepada playernya. Dan tentu juga hal ini juga akhirnya dianggap sebagai praktek monopoli dari Sony PlayStation. Oke, emang kalau ngelihat secara sekilas ini bisa dianggap sebagai monopoli. Dan yang ngebikin kenapa Steam, Epic Games bisa lolos dari ini, karena salah satunya adalah mereka masih bisa mengaktifkan kode games lewat third party stores, atau kalau kalian beli key atau kode game dari reseller legal kayak Fanatical, Humble Bundle, Green Can Gaming, itu bisa dan diperbolehkan tentunya. Hal ini sayangnya sudah ditutup oleh Sony PlayStation tahun lalu. Karena pun sebelumnya kita masih bisa ngelakuin dan insert code dari third party gitu. Cuman udah nggak lagi. Yang mana satu-satunya sumber dapetin game PlayStation ya lewat PlayStation Store. Nah, tapi kita juga nggak bisa lupa karena game fisik itu masih ada sampai sekarang. Dan distribusinya pun masih ramai hingga hari ini. Meskipun keputusan rilisnya game fisik ini bergantung kepada publishernya aja. Kayak Alan Wake 2 misalnya, yang nggak punya versi fisik maupun Baldur's Gate 3 karena fisiknya baru-baru ini mau dirilis. Mereka cuma ada di versi digital.
Pun ini bisa dimaklumi karena mereka bukanlah first party PlayStation game. Agak aneh emang kenapa tuduhan ini hanya dilayangkan dan disetujui oleh badan hukum di UK. Karena Xbox pun sebagai industri konsol dan juga video game juga ya kurang lebih mirip-mirip lah. Cuman ya kita tahu posisi Xbox gak sebesar PlayStation sebagai market leader di ranah konsol. Aku pribadi sebenarnya agak aneh pas tahu kalau tuduhan ini malah dapat babak baru dan berpotensi untuk dimenangkan di UK Gamers ini. Cuman aku sendiri yakin kalau ini terlalu luas dan susah lah buat dimenangin. Cuman kalau gitu aja nggak seru kan kalau video ini selesai kayak gitu. Jadi selanjutnya aku akan kasih dampak kalau misalnya Sony kalah buat sidang kasus power abuse oleh UK Gamers ini. Corners of a galaxy far, far away, whilst putting you. Jika Alex Nile yang mewakili 9 juta gamers di UK menang atas tuduhan Sony melakukan power abuse terhadap posisi dan harga game di PlayStation Store, maka Sony diharuskan membayar kompensasi dan kerugian dari 9 juta gamers di UK ini. Cuman ya kompensasi ini sendiri nggak semua gamers dan 9 juta gamers di UK itu bukan seluruh gamers di UK ya. Mereka ini adalah para gamers PlayStation yang membeli game maupun digital product di PlayStation Store sejak 19 Agustus 2016 hingga tuduhan ini pertama diajukan pada 2022 kemarin. Setiap orang setidaknya akan mendapatkan kompensasi sekitar 67 euro hingga 562 euro, belum termasuk dengan pajaknya. Untuk itulah angka 5,9 dolar muncul dengan perkiraan damage tertinggi yang harus dibayar Sony mencapai 7 miliar dolar. Kemudian lagi, masalahnya juga nggak akan berhenti pada sejumlah uang miliaran dolar tersebut. Melainkan karena uang kas yang dimiliki Sony saat ini itu ada di sekitar 14,4 miliar dolar USD. Atau mereka berpotensi akan kehilangan separuh dari uang kas yang mereka pegang saat ini. Meskipun Sony nggak serta-merta akan bangkrut gitu aja cuman karena kasus ini. Cuman perlu diketahui juga, kalau divisi paling menguntungkan dan yang jadi mesin penyokong uangnya Sony ya divisi entertainment yang termasuk PlayStation yang ada di dalamnya. Hal ini akan berimbas panjang. Entah bagaimana nasib PlayStation Store dengan sebelumnya ada 30% fees tambahan akan bertransformasi jadi kayak apa? Apakah akan diturunkan hingga 20%? Cuman kalau tuntutannya dari Alex Nile ini beneran ngaco, ya bisa aja mereka turunin platform fees-nya ke 16% seperti kayak platform fees-nya di Epic Game Store. Kemarin kita tahu kalau tiba-tiba Jim Ryan keluar dari PlayStation dan rencananya untuk merilis 12 game live service akhirnya dipangkas separuh dengan menyisakan 6 game live service yang hanya akan dirilis oleh Sony PlayStation. Melihat keadaan sekarang, rasanya ini jadi hal yang tepat dilakuin buat si Sony PlayStation itu sendiri. Karena ini bisa jadi mitigasi bagaimana Sony akan lebih bijak dan berhati-hati menghabiskan uang dan modal yang mereka miliki saat ini. Karena pun misalnya 12 game live service ini beneran dirilis, belum tentu juga misal 6 miliar dolar USD ini bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat setidaknya sampai 2026. Selain UK, Sony juga masih punya pasar Jepang, Eropa dan juga US yang masih jadi salah satu penyumbang terbesar. Terutama di US dengan para player base Call of Duty dan juga game sport kayak NBA dan juga FIFA. Aku juga yakin di 3 region itu nggak akan sampai buat tuduhan kayak si UK yang lebay kayak gini. Karena emang dasarnya ya UK ini beneran agak-agak sih. Dan hal ini juga tentu bisa jadi keterusan ke platform lain. Bisa aja Microsoft akan jadi target selanjutnya dengan Xbox. Karena bukan nggak mungkin juga ya meskipun mereka bukan market leader gitu. Oke, apapun itu, sebenarnya ini adalah sebuah kasus atau tuduhan atas Sony yang agak aneh dan dipaksakan. Aku akan terus pantau update terbaru dari jalannya kasus ini yang kayaknya lebih enak kalau di-post cepat di Twitter maupun di Instagram. Jadi jangan lupa buat follow kita di Twitter, Instagram, dan juga Facebook buat info lebih lanjut soal ini nantinya. Kalau misalnya kasus ini merembet terlalu jauh dan juga panjangan jelimet, aku akan buat video lanjutan dari video kali ini. Dan sekian buat video pendek kali ini. Kalau ada salah kata maupun salah informasi, aku minta maaf dan seperti biasa kalian bisa tulis aja di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi juga di bawah. Aku Afid dari Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.